95% orang yang menonton film ini tidak bisa menebak endingnya. Apakah kamu salah satunya? Kurt baru saja dibebaskan dari penjara. Dia pengangguran dan tidak berpendidikan, hanya bisa merampok untuk hidup. Hari ini dia menerima misi mengambil dokumen. Jika selesai akan mendapatkan $5.000. Untuk memastikan kelancaran tugas, Jones mengatur 2 asisten, Ronald dan Charlie, untuk pengawasan. Berdasarkan instruksi, mereka menyelinap rumah Matt untuk mengambil dokumen, tapi dokumen itu tidak ada di sini. Matt berkata mungkin dokumennya ada di brankas kantor. Mereka bagi tugas. Kurt dan Ronald menyandra keluarga Matt, sedangkan Charlie ke kantor dengan Matt ambil dokumen. Agar keluarganya selamat, Matt bergegas membuka brankas, tapi kosong. Dia terpikir gangster tidak tahu filenya, jadi dia ambil file lain. Dia memberi file itu pada Charlie. Charlie memberi dokumen ke Jones. Matt kebetulan kali ini lolos. Jones akan memastikan kebenaran file ini pada atasannya. Jones menyuruh Charlie membawa pulang Matt dan menunggu pemberitahuan. Katanya sih suruh tunggu, padahal disuruh membunuh. Saat sampai, Charlie melepas topeng. Charlie masuk rumah. Kurt melihat pergerakannya seperti akan membunuh. Kurt tidak ingin menjadi bagian dari pembantaian. Dia menembak Charlie. Saat itu, Jones menelpon Kurt dan mendengar Charlie mati. Dia sangat marah, menyuruh Kurt membunuh semua orang termasuk Ronald dan pergi ke bar ambil komisi. Mendengar perintah Jones, Kurt tahu sejak awal Jones berencana membunuh semua orang termasuk dirinya. Tapi Kurt tidak melakukannya karena dia tahu $5.000 tidak sebanding dengan hukuman mati. Kurt berkata sejujurnya pada Ronald, mereka hanya ingin ambil uang dan tidak ingin membunuh. Jadi mereka melepaskan keluarga Matt dan memasukkan adegan Charlie merampok rumah, tapi Matt membunuh lalu pergi. Di jalan, Kurt menjelaskan pada Ronald, Jones telah mengatur permainan. Meskipun dia telah membunuh semua orang, dia tidak akan dapat uang. Ujung-ujungnya mereka akan dibunuh Jones. Sekarang tidak ada jalan keluar. Mereka ingin mencari tahu siapa orang di balik layar. Kurt akan mencari tahu siapa orang di balik layar. Dia ke rumah Matt mencari tahu, baru mengetahui file itu palsu. File sebenarnya mungkin ada di tangan bos. Kurt memaksa Matt ke rumah bosnya mengambil file. Demi keselamatan keluarganya, Matt mengambil filenya. Kurt dan Ronald memeriksa file. Ini teknologi emisi mobil terbaru yang sangat bernilai. Ronald mengetahui, selain Jones menginginkan file ini, Frank, bos mafia, juga menginginkannya. Kurt memikirkan cara menghasilkan uang. Meminta Ronald menawarkan bos Frank, tapi bos Frank harus lihat filenya dulu. Untuk keamanan, Kurt membagi 2 dokumen tersebut. Setelah transaksi berhasil, baru kasih sisanya. Setelah Ronald pergi, Kurt punya rencana lain. Saat transaksi, menyuruh teman-temannya menyergap agar dia mendapat keuntungan penuh. Ronald bertemu bos Frank. Ronald mengajak bos Frank pura-pura transaksi, kemudian membunuh Kurt. Lalu mengambil setengah dokumen itu. Bos Frank setuju untuk bekerja sama, karena bos Frank juga punya rencana lain. Selain membunuh Kurt dan mengambil dokumen, juga ingin membunuh Ronald karena masalah istrinya. Setiap orang di sini punya rencana masing-masing. Kurt tahu Ronald bukan orang baik. Dia tahu Ronald dan bos Frank bersengkongkol melawan dia. Tujuan Kurt adalah membuat bos Frank muncul, kemudian bertanya padanya siapa orang di balik layar. Hari itu, Kurt menemui Jones ambil komisi. Jones ingin membunuh Kurt dengan alasan file palsu. Terjadi baku tembak di tempat. Akhirnya, Jones dipukul mati oleh teman Kurt dan berhasil menangkap bos Frank. Berdasarkan informasi bos Frank, orang di balik layar ternyata Mr. Big, CEO perusahaan mobil. Kurt menelpon Mr. Big meminta $200.000. Mr. Big langsung setuju. Mereka sepakat bertemu di pusat kota. Saat itu, bos Frank sudah kabur. Saat pulang, bos Frank langsung dibunuh istrinya. Ternyata tujuan Ronald pertama agar bos Frank menyingkirkan Kurt, kedua istrinya Vanessa menyingkirkan bos Frank, ketiga untuk mendapatkan uang. Kemudian Ronald akan pergi dengan Vanessa, sekarang hanya perlu membunuh Kurt. Malam itu Kurt terpikir, CEO itu dengan mudah setuju, menunjukkan bahwa file itu lebih berharga daripada uang ini. Kurt ingin memaksimalkan keuntungan, dia akan mencari orang yang bersedia membayar lebih dan mendatangi rumah bos Matt, memaksa bertanya siapa pemilik file itu. Ternyata Mr. Big, CEO perusahaan mobil. Mereka meminta bos Matt untuk memanggil dia dan berhasil menjual file dengan harga lebih tinggi. Dengan cepat, Kurt dan Ronald mendapatkan $200.000. Transaksi selesai. Saat kembali, CEO kelompok lain juga datang. Saat ini tiba-tiba ada gangster. Mereka membawa kabur semua uang itu. Ternyata ini rencana Kurt ingin menghabisi Ronald. Tapi CEO itu punya rencana lain. Dengan ini Ronald mengambil $200.000 dan kabur dengan Vanessa. Sekarang mereka bisa pergi jauh. Setiap detik di film ini semua plot twist. Tiba-tiba Vanessa menembak mati Ronald. Pada akhirnya dia yang mendapatkannya. Tapi film ini belum selesai.
Di jalan, dia dihentikan polisi dan mengambil semua uang miliknya. Polisi membawa uang itu dan mengembalikannya kepada pemilik aslinya, dan semua itu kembali ke asalnya. Ternyata bos Matt pedalangnya. Di sisi lain, Kurt diculik, berkata dia telah melakukan banyak hal tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Kurt meminta $5.000 sesuai perjanjian awal, dan film pun selesai.